Hai guys, welcome back to my channel. Fans Meguri Iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang secara mengejutkan berhasil mendaratkan tebasannya dan melukai Akaza sebanyak 2 kali. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 148 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 148 ini, Tanjiro dan Giyu bekerja sama melawan Akaza, sang iblis bulan atas peringkat ketiga. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Giyu yang bertarung melawan Akaza. Dengan gerakan cepatnya, mereka berdua saling mendaratkan serangan satu sama lain. Akaza yang bertarung melawan Giyu itu merasa sangat antusias, karena sudah 50 tahun lamanya sejak terakhir kali iblis itu melawan pilar air. Lalu, Akaza mengeluarkan jurus darah iblisnya dengan melancarkan pukulan secara bertubi-tubi. Dengan tenang, Giyu meladeni serangan tersebut. Dia mengeluarkan pernafasan air jurus ke-11 berupa ketenangan, sehingga serangan yang iblis itu lancarkan berhasil dinetralisir. Akaza yang melihat jurus barusan makin merasa bersemangat. Dia belum pernah melihat jurus tersebut sebelumnya. Dan pilar air terakhir yang dia bunuh di masa lalu juga tidak pernah menggunakan jurus itu. Namun dari arah belakang ada Tanjiro yang menyerang iblis tersebut menggunakan tarian dewa bara apinya. Akan tetapi dengan gerakan cepatnya, Akaza berhasil menghindari serangan tersebut. Tanjiro yang melihat kecepatan menghindar dari iblis itu amat sangat terkejut. Dia sampai merasa jika Akaza seperti telah menghilang. Tanjiro menyadari jika iblis itu berencana menyergapnya dari belakang. Dan benar saja, Akaza berencana memotong leher pendekar pedang itu. Si Tanjiro yang sedikit telat menyadarinya berusaha sebisa mungkin mengeluarkan tarian dewa bara apinya. Tanjiro berpikir jika dia tidak sempat menyerang balik, setidaknya dia dapat menghindari serangan tersebut. Sayangnya pemburu iblis itu telat mengimbangi serangan yang Akaza lancarkan. Saat tangan iblis itu hampir menghancurkan kepala Tanjiro, dengan sigap Giyu menolong dan memotong tangan iblis itu menggunakan pernafasan airnya. Tapi dengan sigap, Akaza segera meregenerasi tangannya dan berencana menyerang pilar air tersebut. Giyu yang melihat kecepatan regenerasi dari iblis itu terkejut. Dengan cepat dia segera menyerang Akaza lagi menggunakan pernafasan airnya. Seketika pula serangan tersebut membuat Akaza tersudut. Tanjiro mencoba membantu dengan menebas kaki dari si iblis. Namun Akaza tidak tinggal diam. Dengan gerakannya akrobatik, dia langsung menendang Tanjiro ke atas dengan sangat keras. Pendekar pedang itu dapat menahan tendangan tersebut dengan pedangnya. Tapi meski berhasil bertahan, Tanjiro tetap menerima dampak serangan yang Akaza lancarkan. Dan seketika membuat hidungnya mengeluarkan banyak darah. Melihat hal itu, Giyu tidak tinggal diam. Dia segera menyerang iblis bulan tersebut menggunakan tebasan pernafasan airnya. Dan pertempuran pun kembali berlanjut. Tanjiro yang mimisan itu mencoba untuk bertahan. Dia tidak menyangka jika serangan dari Akaza barusan akan dapat mengenainya. Padahal iblis itu hanya menyentuh sedikit tubuhnya saja. Di sisi lain, Giyu dan Akaza masih saling melancarkan serangan satu sama lain. Iblis itu merasa begitu indah nuansa pertarungan yang terjadi di antara mereka. Menurutnya ini adalah ilmu berpedang yang terasa. Sambil terus bertarung, Akaza bertanya kepada pendekar pedang itu, siapa namanya? Tapi pilar air tersebut menolak memberitahu. Menurutnya menyebarkan nama sembarangan adalah hal yang tidak baik. Giyu menambahkan kalau dia tidak suka banyak bicara. Dia meminta iblis itu untuk berhenti mengajaknya bicara dan lebih baik melanjutkan pertarungan saja. Mendengar perkataan tersebut membuat Akaza menyadari jika sifat dari pendekar pedang itu adalah kebalikan dari dirinya. Sambil terus bertarung, Akaza berencana akan menanyai pilar itu lagi dan lagi, sampai dia mau menyebutkan namanya. Lalu iblis tersebut menendang Giyu dengan sangat keras. Saking kerasnya serangan tersebut sampai membuat pilar air itu terlempar jauh dan menabrak banyak ruangan di belakangnya. Tanjiro yang melihat pilar air itu berhasil dihempaskan berteriak dan memanggilnya. Apakah Giyu akan baik-baik saja? Namun dengan cepat, Akaza ganti menyergap pendekar pedang itu. Dengan teriakan barusan, dia menyadari jika nama dari pilar air tersebut adalah Giyu. Setelah itu, iblis tersebut kembali menyerang Tanjiro dengan pukulan darah iblisnya. Si Tanjiro tidak tinggal diam. Dia mencoba menyerang balik menggunakan tarian dewa bara apinya. Dan akhirnya benturan kekuatan besar terjadi. Mereka berdua saling mendaratkan serangan besar satu sama lain.
Dengan susah payah, Tanjiro mencoba mengimbangi serangannya Akaza lancarkan. Tapi sayangnya tidak lama kemudian dia terpental. Akaza berkomentar jika gerakan yang Tanjiro keluarkan barusan lumayan bagus. Menurutnya pendekar pedang itu sudah berlatih dengan keras, bahkan hanya dalam waktu yang begitu singkat. Sambil tersenyum, Akaza ingin memuji usaha dari Tanjiro itu. Dia merasa jika Kyojuro juga pendekar pedang yang hebat, dan dia juga bisa melihat masa depan. Padahal saat itu Tanjiro hanya tergeletak di tanah seperti orang lemah saja. Tapi sekarang pendekar pedang itu sudah sangat berbeda. Perkembangan dari Tanjiro membuat Akaza terkejut. Dia merasa sangat senang, sampai-sampai membuat jantungnya mau copot. Akaza berkomentar, dia merasa senang kalau Kyojuro mati saat malam itu. Menurutnya kemungkinan besar pilar api tersebut tidak bisa menjadi lebih kuat lagi setelah pertarungan mereka berakhir. Selain itu, Kyojuro mempunyai pandangan yang bodoh, khususnya dengan menolak tawarannya untuk menjadi iblis. Mendengar ungkapan barusan membuat Tanjiro terdiam. Sesaat dia mengingat senyum dari Kyojuro-san. Dia juga mengingat wajah dari Rengoku-san dan Senjuro. Lalu dengan tatapan emosinya itu, Tanjiro meminta iblis tersebut untuk menutup mulutnya. Akaza berkata jika barusan dia sedang memuji pendekar pedang itu termasuk Kyojuro pula. Tapi bagi Tanjiro, ungkapan barusan adalah penghinaan. Menurutnya, Akaza terus saja meludahi wajah orang lain tanpa memedulikan siapa yang sedang dia hadapi. Sambil tersenyum, Akaza memberitahu jika pemburu iblis itu salah menilainya. Akaza mengungkapkan jika dia hanya membenci orang yang lemah saja. Lalu dengan menunjukkan ekspresi kecewanya itu, iblis tersebut mengaku jika dia merasa jijik dengan orang yang lemah, dan itu semua membuatnya ingin muntah. Menurutnya, hukum alam mewajibkannya untuk segera menghabisi mereka semua. Tanjiro menyanggah ungkapan tersebut, dan baginya semua yang iblis itu katakan salah. Menurutnya, kenyataan sekarang bahwa Akaza yang berdiri di hadapannya itu adalah bukti. Bayi yang baru lahir jauh lebih lemah daripada siapapun. Mereka membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Sambil menunjukkan raut wajah seperti kasihan, Tanjiro merasa jika menurutnya Akaza sama saja. Mungkin dia tidak ingat akan masa lalunya. Tapi ketika Akaza masih bayi, seseorang pasti melindungi dan merawatnya. Dan itulah mengapa iblis tersebut masih bertahan hidup hingga sekarang. Sambil mengambil kuda-kuda dan bersiap untuk melanjutkan pertarungan lagi, Tanjiro menambahkan jika sudah seharusnya yang kuat melindungi yang lemah. Dengan begitu, yang lemah akan menjadi semakin kuat. Dan kemudian mereka akan melindungi yang lebih lemah pula. Bagi Tanjiro, itulah hukum alam yang sebenarnya. Menurutnya, cara berpikir dari Akaza tidak bisa dia maafkan. Dan dia tidak akan membiarkan iblis itu bertindak sesuka hati lagi. Mendengar penjelasan barusan membuat Akaza terdiam. Iblis itu menggenggam tangannya dengan sangat erat. Dan dengan mendengar perkataan dari Tanjiro barusan, membuatnya jadi makin emosi. Tanjiro seperti telah mewarisi tekad dari Kyojuro. Dan pertempurannya melawan Akaza akan kembali berlanjut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pendekar pedang itu akan berhasil mengalahkan iblis bulan atas tersebut? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 148 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 148 yang isinya memperlihatkan Tanjiro yang menyangka pendapat dari Akaza soal pandangan hukum alam yang dia yakini. Dan dengan mendengar perkataan dari pemburu iblis itu, membuat Akaza jadi semakin emosi. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini, dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.